Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihin nur al-mudhibi lin nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurudil wudu'i wal ghusli ilal gal wan naqa'u 'anil haidi wan nifasi. Di antara syarat-syarat mandi besar dan wudu, wan naqa'u dan suci. Wan naqa'u dan suci 'anil haidi dari haid. 'Anil haidi dari haid wan nifasi dan nifas. Artinya orang yang boleh mandi besar boleh wudu jika haidnya dan nifasnya sudah berhenti. Sedangkan kalau haidnya belum berhenti, tidak boleh mandi besar, mandi biasa boleh. Ngerti? Dengarkan yang perempuan. Kalau haidnya belum berhenti, boleh mandi biasa, tapi tidak boleh mandi besar. Maksudnya mandi besar, mandi pakai niat, haram. Ya, wudu juga gitu. Yang haidnya belum berhenti, tidak boleh wudu. Jangan mentang-mentang ada rajin sholat tahajud umpamanya, lalu ente haid belum selesai. Lalu mandi besar niat, lalu sholat. Ngapain ente sholat? Padahal ente haid. Itulah, anak kalau ninggalkan tahajud sekali itu perasaan anak gimana gitu ya. Nggak boleh, tetap haram. Makanya bersyukur perempuan. Nanti oleh Allah tiap bulan, umumnya perempuan itu tiap bulan diberi haid. Ya, haid ente masih bisa kayak laki-laki. Nanti ada waktu istirahat haid. Paling sebentar, 1 hari 1 malam 24 jam. Standar biasa 6 sampai 7 hari. Paling lama 15 hari. Kalau ente sampai 15 hari haid, kan tidak sholat, tidak wajib sholat. Ya, bahkan kalau sholat itu dosa. Tidak sholat, ya kalau orang haid sholat dosa, kalau tidak sholat dapat pahala. Loh kok bisa? Haid tidak sholat dapat pahala karena taat atas perintah Allah. Oleh Allah orang haid tidak boleh sholat, haram. Karena ente tidak sholat taat perintah Allah, ente dapat pahala. Tapi sebaliknya, oleh Allah dilarang, orang haid itu dilarang sholat haram, tapi dia sholat. Berarti menantang perintah Allah, akhirnya dapat dosa. Cuma sekarang ini banyak laki-laki yang haid. Ya. Banyak yang tak sholat banyak. Banyak tak orang laki-laki tak sholat? Ketika bulan Ramadan banyak laki-laki tak sholat. Tapi kalau punya bapak, abang yang tak sholat, yang tak puasa di bulan Ramadan, mulai nanti ente balik belikan dia softtek 10 sayap. Jangan 2 sayapnya 10, biarkan terbang. Jadi ente tanya bapak ente, nanti ente balik liburan sebelum ente nyampe rumah, ya ente beli dulu softtek, ya cari yang 10 sayap, ya merek kotek-kotek. Ente tanya bapak ente, Pak, bapak gimana sholatnya Pak? Itulah bapak masih malas sholat. Ini Pak ada hadiah untuk bapak. Buka apa nih? Enggak, karena hanya orang perempuan yang enggak dosa sholat Pak kalau datang bulan. Jangan-jangan bapak datang bulan kali Pak ya. Ini Pak hadiah. Ya insyaallah dengan bapak ente ditampar. Ya. Nah, jadi orang yang boleh mandi besar, ya, wudu syaratnya yaitu harus suci, bersih, berhenti darah haid nifas, darah haid dan darah nifasnya. Istamir. Wa amma dan dari sesuatu. Wa amma dan dari sesuatu yamna'u yang mencegah. Yamna'u yang mencegah usulal ma'i sampainya air. Usulal ma'i sampainya air ilal basyarati ke kulit. Ilal basyarati ke kulit. Jadi syarat orang mandi besar, begitu pula wudu, tidak boleh ada sesuatu di badan dia yang bisa menyebabkan air tidak masuk. Contohnya bekas-bekas tip ek, apalagi lem besi, terutama lem besi itu ya. Lem besi harus hilang. Makanya kalau ente tengah buka lem besi, hati-hati.
Jangan sampai kena tangan ente. Nah, kalau kena tangan ente, apalagi udah masuk ke pori-pori apa, ke pinggir-pinggir kuku, ini payah hilangnya. Ya, emas dari dulu kalau kena lem besi, ya kena lem besi. Nah, emas dari dulu kalau kena lem besi, gom, berdiri ente bertiga. Ayo Jibril, nih pengawalnya Jibril, nih Mikail, Mungkar, Nakir. Berdiri. Biar enggak ngantuk. Jibril, ada sana Jibril. Nanti awas semua Jibril. Ya. Ini asisten ente nih. Lem besi. Emak dulu belum tahu ketika kena lem besi, terutama di pinggir kuku, di emas krek pakai pisau, pakai silet. Akhirnya lama-lama emas tahu, dapat video kiriman, rupanya paling gampang ngilangkan lem besi pakai garam. Nah, jadi kalau ente kena lem besi, ente ambil garam, ya sedikit lah, setengah sendok, simpan di piring, beri air sedikit ya air. Ente ambil garam, yang umpama tangan ente di sini kena lem besi, ente beri garam, ente gini kan, gosokkan terus. Lepas tuh lem besi. Karena lem besi diberi barang lain sulit. Mau ada pengalaman, beri minyak tanah tak bisa, spiritus tak bisa, bensin tak bisa. Ya, cara satu-satunya cuma garam. Gini kan pakai garam, lepas lem besi. Jadi sesuatu yang tidak nyerap air. Di antaranya juga tato. Tato itu tidak nyerap air. Jadi orang yang bertato wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah, mandi besarnya tidak sah. Dan tato juga haram. Dalam hadis Nabi, Allah al-mutawashim wal washim. Ya. Al-hadits akamakal. Yang artinya Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang minta tato sama. Yang jualan tato dan orang yang minta ditato oleh Allah dilaknat. Kan banyak biasa di pasar-pasar malam, ya di waterfront, dulu di Korem, dulu di Taman Aksaya, itu banyak ada orang jualan tato. Ada tato yang cuma 3 hari, seminggu, setahun, 10 tahun. Bahkan ada tato yang seumur hidup tidak bisa lepas. Sampai emang dulu ketika mondok di Daluang punya kawan. Dia ini nakal dulu ketika sebelum mondok, orang Jakarta. Ini badannya diberi tato. Ini badannya sini tato. Tato permanen, nggak bisa hilang sampai dia mati. Akhirnya ketika dia mondok di Dalwa, ya dia lama-lama dapat hidayah. Lalu dia, padahal tato itu wajib dihilangkan, tapi dengan sesuatu, menghilangkan tato dengan sesuatu yang tidak menyakiti badan. Boleh pakai apa, spiritus, umpamanya, atau minyak tanah, atau bensin, ada gum. Hafid, gum, ma'asomat, una. Hafid somat gum una. Alladhi yargud gum una. Ada saniman. Ada. Ta'al. Iya gum. Gum. Biar segar, biar tidak ngantuk, berdiri di sini. Paham? Akhirnya kawan mas yang ditato badannya, ini masya Allah karena dia dalam ketika Ustadz ngajar bahwa tato tidak nyerap air, kalau tidak nyerap air wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Akhirnya dia hilangkan tatonya, pakai bensin, pakai spiritus, tidak bisa. Akhirnya pakai apa? Dia lukakan dulu, pakai jarum, tusuk-tusuk sekeliling tato, lalu diberi kayak bubuk apa gitu ya, keras kayak air raksa, diberi diteteskan, itu langsung keluar ya. Baunya tuh kayak bau daging dibakar. Ya karena mah ngelihat saking takut. Udah ente enggak dosa ente karena ente udah berusaha ngilangkan, enggak boleh gitu. Itu nyakitkan badan, enggak apa-apa toh kata dia. Daripada nanti anak disiksa di neraka. Ya Masya Allah saking tobatnya akhirnya melepuh. Lama-lama jadi koreng, udah itu jadi koreng, dikulit-kulit bersih, akhirnya jadi daging. Dan dagingnya bentuknya tetap bentuk kayak kalajengking bentuk dagingnya. Nah, ini kalau udah jadi daging, udah hilang tatonya, masuk air, nyerap air. Nah, ini saking takutnya. Juga hati-hati, kadang tidak nyerap air juga tai kuku. Ini kalau kukunya panjang, ente hitam, itu tidak nyerap air. Kalau tidak nyerap air, wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Juga kadang-kadang perempuan bantu mamanya kalau lebaran. Ah, ini kan bentar lagi lebaran. Kalau di Pontianak, kalau lebaran haji tidak ada apa-apa di Pontianak. Di kota ini tidak ada apa-apa lebaran haji. Khususnya daerah Sungai Jawi. Enggak ada kue. Paling lebaran haji masak ayam ya, beli ayam sekilo udah cukup di rumah. Jadi orang kota Pontianak habis sholat haji, lebaran haji, udah yang mau kerja yang kecil-kecil nonton sembelih sapi, sembelih kambing. Tapi kalau di kampung
Rumah mertua mati peneraman. Pokok daerah peneraman ke sana tuh Wajo, Jongkat, peneraman Galang, Pinyu, terus ke sana Singkawang, daerah Ambawang. Itu Idul Adha meriah sama dengan Idul Fitri. Pakai baju baru, ada kue lengkap dah. Nah, kalau dengan ke sini daerah kota Sungai Jawi, tidak ada apa-apa kering. Jadi andai kan nanti balik nih, yang perempuan atau laki-laki bantu-bantu pamaknya buat kue. Ya, lalu kuenya nanti kan ngadon tepung. Lalu setelah ngadon kan tepungnya biasa melekat-lekat di kuku kan. Lalu ente basonya ente tidak bersih, ndak ente sikat kuku ente baso biasa. Lalu ente wuduk, lalu ente salat Allahu Akbar. Ketika ente nunduk, rupanya lihat di sela-sela kuku ada sisa tepung. Gimana? Ndak nyerap air, ndak sah salat ente, ndak sah wudunya. Kalau ente nanti buat kue. Cuma zaman sekarang ini udah jarang orang buat kue, kebanyakan beli kan? Rata-rata beli. Paling buat satu macam, dua macam. Kalau zaman dulu masih kecilnya belum ada orang jual-jual kue gitu. Semuanya buat. Dan zaman dulu tuh kuping gajah betul-betul kuping gajah, besar segini. Ini kuping tikus dibilang kuping gajah. Kecil segini. Kalau zaman dulu tuh kuping gajahnya segini. Cocok disebut kuping gajah. Zaman sekarang tak cocok. Cuma namanya kuping gajah tapi kecil. Itu protes gajah. Andaikan gajah pandai ngomong, itu bukan kuping aku kata gajah, itu kuping tikus. Ya, semuanya beli ndak meriah. Kalau ente coba ente dulu masih kecil-kecil, orang tua ente mama ente suka buat kue. Ya, padahal ente cuma ngelihat, ikut senang deh ente. Nyium baunya nikmat dak? Itu kalau dulu masih kecil dengan Mas Irul kalau Umi buat kue, ngambil tepung, bukan bantu ngaco-ngaco. Ya. Mau ngambil tepung dibuatkan badannya bulat, buatkan kepalanya, tangan, kaki, nanti berdirikan, nanti buat mobil-mobilan, buat apalagi pesawat-pesawat dari tepung, dalamnya beri selai, nanti kita simpan, Umi ngopen, kita simpan di atas open, ya. Sambil main kelayang, nanti udah itu masak, udah masak baru kita makan dengan kadang-kadang besar segini kuenya, zaman dulu buat sendiri, ada lagi buat kue tengkuyung, tahu kue tengkuyung, yang pakai gudung saji. Tepung kita ambil sedikit tipiskan, simpan kudung saji, gini kan kudung saji jalankan, seret, udah bentuk lingkar-lingkar kayak tengkuyung tuh ya. Nggak meriah zaman dulu, zaman sekarang udah. Karena kenapa zaman sekarang ini orang malas buat kue? Karena ini perusaknya semua ini. HP. Makanya jarang orang zaman dulu kena penyakit stroke. Zaman sekarang ini banyak muda-muda udah kena penyakit stroke. Kenapa? Karena jarang bergerak. Nah, coba lihat orang tua ente, kadang-kadang kan saking malas ini nonton TV, remote-nya ada di depan dia, jarak 1-2 meter. Padahal ente ada di kamar, masih mekek manggil ente. Wati. Waduh Wati. Keponakannya Ita gitu. Wati maunya. Iya mak, ambilkan remote. Remote depan mata. Masih manggil Wati. Ya. Bapaknya pun gitu, rokoknya di atas meja, padahal dekat. Bapaknya tiduran, padahal duduk tinggal gini, masih manggil ente, Cong. Ambilkan rokok, ambilkan bantal, ya, ambilkan HP sana tuh. Akhirnya jarang bergerak. Kalau zaman dulu orang nak beli bakso harus pergi ke pasar sana, jalan kaki, belum ada motor, jalan kaki. Dulu mah masih kecil kalau nak beli bakso mamanya atau beli apa ke pasar jalan kaki semuanya, udah ada motor. Nah sekarang nak beli udah ada Grab, GoFood, nah, tinggal tulis dari HP. Ingin makanan apa ada, sebentar datang langsung makan. Jarang bergerak, karena jarang bergerak akhirnya kena penyakit stroke. Nah, karena Allah diberi sekali, udah karena kau malas bergerak, udah aku beri lah penyakit stroke, biar kau gini terus, gini. Mulut bengkok, coba jari dia bisa bergerak. Nah, jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya ini Imam Ghazali ngajarkan kalau udah makan, enggak boleh langsung tidur. Paling sedikit melangkah kurang lebih 300 langkah. Habis makan, terutama makan malam. Nanti habis makan malam, enggak usah langsung tidur, melangkah dulu. Ya, paling sedikit 300 langkah. Ya naik tangga, turun tangga, naik 20 kali lah turun tangga. Kan sedang enggak itu udah naik turun, naik, lapar lagi, makan lagi kan gitu. Ya. Samir. Syarat selanjutnya mandi besar dan wudu, wal ilmu bi fardiyatihi, wal ilmu dan tahu. Wal ilmu dan tahu bi fardiyatihi dengan kewajiban salat, dengan kewajibannya mandi besar dan wudu. Wal ilmu bi fardiyatihi,
Wal ilmu dan tahu bi fardhiyatihi dengan diwajibkannya mandi besar dan wudu. Jadi harus tahu bahwa wudu itu wajib. Kalau tidak tahu, di tengah wudu ada orang nanya, ngapain dia wudu? Iyalah anak mau sholat. Wajib enggak wudu? Enggak, tak wajib. Batal sholat wudu itu, tidak sah. Jadi terus harus tahu bahwa wudu itu hukumnya wajib. Ada lagi tanya, ente kenapa wudu? Ya, untuk sholat. Memangnya wajib wudu? Enggak tahulah. Anda tak tahu wajib ke enggak? Pokoknya anak wudu, enggak sah wudunya. Jadi dia harus tahu bahwa wudu mandi besar hukumnya wajib. Stamir. Udah segar. Ijlis. Wah. Nanti lama. Tak usah terlalu nyadar, nanti rempak. Ayo Istamir. Wala ya'taqida dan tidak boleh meyakini. Wala ya'taqida dan tidak boleh meyakini. Terus fardhon pada satu fardu. Fardhon pada satu fardu. Muayyanan yang telah ditentukan. Muayyanan yang telah ditentukan. Min syurutihi dari syarat-syarat ghusl wal wudu. Dari syarat mandi dan wudu. Min syurutihi dari syarat ghusl wal wudu. Sunnatan itu sunnah. Sunnatan itu sunnah. Ente tahu bahwa hukum wudu wajib. Ada orang nanya, apa hukumnya wudu? Wajib. Ngapain ente wudu? Anak wudu mau sholat. Kenapa? Apa hukumnya wudu? Hukum wudu hukumnya wajib. Kalau basuh kepala wajib. Kalau basuh kaki, basuh kaki itu tak tahu ya, kayaknya wajib apa enggak. Enggak sah wudunya. Harus yakin dia wudunya hukum wudu wajib dan semua anggota tubuh wajib dibasuh. Kecuali apa yang tidak wajib dibasuh? Telinga. Kalau ada orang nanya, kepala wajib dibasuh. Tangan wajib, telinga. Telinga anak tak tahu tuh ya. Wajib enggak? Tetap sah karena telinga hukumnya sunnah. Atau dia jawab telinga hukumnya apa? Hukum basuh telinga hukumnya wajib. Sah juga. Ya sah. Kenapa? Karena sunnah dengan wajib pasti tinggi wajib. Tapi kalau kepala basuh rambut kepala hukumnya wajib dibilang sunnah. Ya dari yang lebih tinggi turun ke bawah yang wajib dibilang sunnah hukumnya enggak sah. Ya Samir. Wal ma'u tahuru. Syarat selanjutnya mandi besar dan wudu. Wal ma'u tahuru. Air harus suci mensucikan. Wal ma'u dan air at-tahuru yang suci mensucikan. Bukan cuma suci, juga mensucikan. Wal ma'u dan air at-tahuru yang suci mensucikan. Apa itu maksudnya air suci mensucikan? Air suci mensucikan tuh airnya bisa diminum, bisa dipakai untuk berwudu, bisa untuk menghilangkan najis. Itu namanya air suci dan mensucikan. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Kopi, teh, susu. Itu suci. Boleh ente minum. Tapi tidak boleh untuk wudu. Kecuali ada pendapat ulama lain. Ada pendapat ulama lain. Ya, pakai air apa saja selama air itu tidak najis. Hukumnya boleh dipakai untuk bersuci. Untuk wudu boleh. Ini pendapat ulama lain. Kita tidak boleh ikut. Kita mazhab Syafi'i. Ya kalau ente wudu pakai susu. Ya sedang enggak? Habis wudu, habis sholat tidur. Insya Allah muka inti cantik. Ya kena gerengge, kena semut. Jadi tidak boleh pakai air selain air suci mensucikan. Ini kalau nanti cerita tentang teh, susu, minuman. Nabi Muhammad tuh yang paling suka 3 minuman. Jadi Nabi Muhammad paling suka 3 minuman. Yang pertama susu, yang kedua madu, yang ketiga asir. Asir ini perasan buah. Ya kalau zaman sekarang yang udah jadi jus. Zaman sekarang jus lah ya. Kalau zaman dulu kan belum ada jus. Tapi perasan buah, ya perasan buah kan jus. Ini 3. Nah yang paling suka ini minuman 3. Susu, apalagi madu, dan jus. Jus buah. Ini Nabi bersabda, andaikan ada minuman, ente punya minuman nih, TS umpamanya. TS. Sebelum ente minum, ente tinggalkan ente ke kamar mandi, lalu ente mau minum, ada lalat 10 ekor di situ. Di atas TST. Gimana? Kalau dibuang mubazir, kan? Dibuang mubazir. Kalau diminum penyakit. Caranya gimana? Ada caranya kata Nabi. Kalau ada lalat masuk ke makanan atau ke minuman, enggak usah dibuang makanan minumannya. Boleh dimakan, boleh diminum. Caranya bagaimana? Caranya lalatnya tenggelamkan. Karena lalat itu punya 4 sayap.
Lalat punya 4 sayap. Sayap sebelah kiri itu penyakit. Obatnya ada di sayap sebelah kanan. Makanya lalat ketika masuk ke dalam makanan minuman, dia yang ditenggelamkan ke makanan minuman bukan sayap kanan, sayap kiri. Sayap kanan diangkat. Kenapa? Biar kena penyakit. Caranya bagaimana kata Nabi Muhammad? Andaikan ada lalat masuk ke makanan dan minuman, ya, yang udah otomatis kena lalat ditenggelamkan, sayap kiri, sayap kanan diangkat, ente tenggelamkan lalatnya. Tenggelamkan lalatnya. Biar ngapa tenggelamkan lalat? Biar sayap kanannya tenggelam ke dalam untuk obatnya, penawarnya. Baru udah tenggelamkan, baru ambil lalatnya buang, minum, enggak apa-apa. Tapi kalau ente langsung ambil lalat, itu yang penyakit. Karena lalat tadi apa? Yang ditenggelamkan sayap penyakit sebelah mana? Kiri. Sebelah kiri. Belum sempat ente tenggelamkan sebelah kanan, obatnya, penawarnya. Ente langsung buang tuh lalat, itu penyakit. Ya, ini Masya Allah. Nabi Muhammad SAW, padahal zaman dulu belum ada kedokteran, oleh Allah udah diberi ilmu seperti ini. Akhirnya diteliti oleh dokter, rupanya memang betul. Iya. Oh, penyakitnya lalat, enggak ada obatnya kecuali sayap kanannya. Beri obat apapun tak bisa mati. Ya, tak bisa. Kayak anjing, najisnya anjing dengan babi. Itu ada dokter dari luar negeri Amerika, diteliti. Ini piring ada 2 piring. Piring sebelah kanan diberi liur anjing, piring sebelah kiri diberi liur anjing. Lalu piring sebelah kiri ini dicuci secara medis, secara kedokteran, pakai sabun, pakai apa lagi? Yang keras-keras tuh, spiritus, alkohol, ya, kimia lah pokoknya. Maksudnya biar kuman-kumannya mati. Sedangkan yang sebelah kanan ini, liur anjing sebelah kanan, dicuci secara Islam, dicuci 7 kali. Ya, salah satunya dicampur dengan tanah. Beri tanah lalu dibilas 6 kali. Jadi 7 kali. 6 kali air, 1 kali tanah. Udah itu diteliti pakai mikroskop. Ketika diteliti pakai mikroskop, ya, yang pakai kedokteran ini obat macam-macam, ya, zat kimia, sabun, ini enggak ada satu pun mati. Malah ketawa. Ketika itu ketawa. Ya. Kuman-kuman ketawa, diolo-olo. Nah, sedangkan yang pakai secara Islam, yang liurnya anjing pakai tanah tadi, air 6 kali, tanah 1 kali, ketika diteliti 1 ekor pun tidak ada kumannya. Akhirnya orang tersebut masuk Islam. Ya, dan banyak sekali yang dari hadis-hadis Nabi terbukti kebenarannya pada zaman sekarang ini. Istamir. Juga syarat selanjutnya wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. Wa izalatun najasati dan menghilangkan najis al-ainiyati, yang terlihat mata. Wa izalatun najasati dan menghilangkan najis al-ainiyati, yang terlihat mata. Istamir. Nah, jadi syarat selanjutnya ada yargud sani. Gum sani ente, gum. Ayo Gum, berdiri. Nanti baru suruh duduk. Ayo Gum, berdiri. Nah, berdiri cepat. Berdiri Gum. Nah, berdiri. Karena udah uatnya udah kecil dah ini ya. Kalau lampu tuh uatnya udah sepaning rendah dah gini. Nah, ya udah mau diberi apa pun, beri balsem pun tetap gini. Nah, jangan tidur. Jadi syarat selanjutnya mandi besar dan wudu harus suci dari najis ainiyah. Najis itu terbagi 2. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah itu apa? Ainon. Apa artinya ainon? Mata. Jadi najis ainiyah, najis yang bisa dilihat dengan mata. Sedangkan najis hukmiyah, najis yang tidak bisa dilihat mata. Hukumnya najis. Kalau dilihat dengan mata tak kelihatan, tapi hukumnya tetap najis. Itu namanya najis hukmiyah. Contohnya najis ainiyah gimana? Contoh najis ainiyah ini umpamanya. Ini umpamanya baju emas. Ini ada tai kucing. Ada tai, itulah tai cicak. Kan biasa ente, ya, tengah sholat ada tai cicak jatuh. Ini. Gimana? Ini najis. Ya. Baju ente najis atau kena lantai-lantainya najis. Ini namanya najis ainiyah. Najisnya, bendanya, barangnya masih bisa dilihat dengan mata. Warnanya bisa dilihat. Apa warna tai cicak? Kayak Pak Haji pakai gamis hitam. Kan? Kalau Pak Haji pakai gamisnya hitam, songkoknya putih. Mirip apa?
Tai cicak jadi. Makanya nanti pakai gamis warna putih, jangan hitam. Nanti pakai gamis hitam, songkoknya putih. Nih, ini tai cicak, dilihat warnanya ndak ada. Apa nampak warnanya nampak putih hitam, baunya busuk tai cicak. Ada tai cicak wangi? Ada tai cicak wangi. Kalau tai cicak jatuhnya wangi sedrom, wangi tak? Wangi, minyak wangi yang wangi tai cicak tak busuk. Ini namanya najis hukmiyah. Sedangkan najis najis ainiyah namanya, terlihat dengan mata. Sedangkan najis hukmiyah, contohnya najis hukmiyah, contoh ada kencing. Umpama ini lantai, ini anggap ini lantai, ini pahaman lantai banyak. Lalu ada kencing. Anggaplah yang kencing nih, Haris kencing. Kencingnya ada sekitar 3 sendok. Lalu nyuruh ente, nyuruh Hanafi, sucikan di kencing. Kena Hanafi beri tanda, pakai spidol. Ya di pojok musola ditanda pakai spidol kencing. Sucikan, nah mas. Lalu Hanafi lupa sampai 1 tahun. Ketika Hanafi berhenti, ya berhenti Hanafi. Udah tak usah setahun lama amat dia, seminggu lah. Mananya dapat seminggu, mananya Pi udah disucikan. Astagfirullahaladzim, lupa mas. Sedangkan orang lain tidak ada yang tahu. Pada waktu itu yang tahu ada kencing emak dengan Hanafi. Nanya ke semua santri, ada nggak yang nyucikan kencing itu? Tidak ada mas. Wah itu masih najis, cium baunya, tidak ada bau. Lihat warnanya, ya tidak ada, udah kering dah. Kan kalau lama-lama air kering tidak lama-lama. Kan kering kan? Bau tidak ada, warna tidak ada. Kena Hanafi dirasa, dijilat. Gimana rasanya? Tidak ada rasanya mas. Bodoh namanya, enggak usah dirasa, kira-kira ya. Biasanya kalau baunya hilang, warnanya hilang, rasanya hilang, biasa gitu ya. Gimana? Ini tetap najis. Namanya najis hukmiyah. Secara mata tak terlihat, tapi secara hukum masih najis. Cara nyucikannya beda. Ya, kalau najis ainiyah, cara nyucikan paling gampang tuh kalau rumahnya lantai papan bolong-bolong, apa? Renggang-renggang. Masih ada enggak rumah yang lantai papan dan renggang-renggang papannya? Masih ada? Ada, terutama biasanya kalau ruang tamu biasa udah banyak semen. Kebanyakan tuh biasa dapur. Nah, dapur. Umpama rumah ente nih masih lantai papan. Lantai papan ada renggang-renggang. Antar papan satu dengan papan satunya renggang-renggang. Jadi kalau ada air jatuh langsung bau kolong. Lalu ada ente kencing di atas papan. Gampang tuh nyucikannya. Ya. Tinggal gimana caranya? Ngambil air secantik ente siramnya tuh kencing. Ya siram kencing kan masuk ke lubang, udah suci selesai. Gampang. Tapi kalau ADNT, bapaknya ada ADNT, bapaknya namanya Hanafi, ADNT namanya. Hanafi, ADNT. Duduk Hanafi di sini di tengah musola. Tidur. Lalu rupanya ketidur terbangun Hanafi rupanya terkencing tak sengaja. Itu kan najis di situ. Ayo, sedangkan musola tak ada lubang. Gimana ente nak nyucikannya? Ente langsung jadikan najis ainnya terlihat mata. Ente model ente cara nyucikannya model papan yang bolong. Ente ambil air, ente siram. Mau nyari lubang kemana ente? Masa ente siram terus sampai ke belakang. Caranya bagaimana? Biar tak makan banyak air, biar tak merembet najis kemana. Caranya ente jadikan najis hukmiyah. Hilangkan bau, warna, rasa. Nih contohnya. Ini umpamanya anggap ini kencing. Ini kencing nih. Kencing. Kencingnya terbang. Nah, ente siapkan tisu. Kalau ada tisu, kalau tidak ada tisu, serbet. Ya, serbet kain kotor. Anggaplah tisu lah, mamanya paling gampang tuh tisu. Makanya di rumah tuh termasuk harus ente ada tisu. Takut ada najis enak ente bersihkannya. Ya, kalau serbet itu masih perlu nyuci lagi kan. Kalau tisu kan langsung buang. Anggap tisu. Siapkan tisu. Ente elap nih kencing. Sebelumnya ente siapkan peralatan. Pertama tisu atau serbet. Banyak serbetnya bukan satu, tak cukup satu. Ngambil 3 atau 5 enggak apa-apa. Siapkan tisu atau serbet, lalu siapkan sanggan kosong. Lalu siapkan air 1 canting. Udah siap semua? Ente ambil tisu tadi, ente elap nih kencing. Lap, simpan tisu najis tadi ke sanggan tadi. Sanggan kosong untuk tempat tisu najis. Kering kan kencingnya. Kalau disium masih pesing tadi. Pesing kan? Caranya bagaimana? Kan udah kering tadi, udah dilap. Caranya
tangan kanan ente najis. Ingat, tangan kanan ente najis. Kan megang tisu kena kencing tadi, najis. Tangan kiri ente masih suci. Tadi di sebelah kiri ente siapkan air 1 canting. Ente ambil pakai tangan ente. Ambil sikit, ente siramkan ke kencing tadi. Ya, biar basah lagi. Ngambil tisu baru lagi, ente elap lagi. Elap. Buang. Kalau ente cium lagi, kira-kira tambah pesing apa agak berkurang tuh pesing? Agak berkurang kan? Masih pesing dikit. Beri air lagi dikit. Elap lagi pakai tisu. Kalau ente udah berapa kali masih belum hilang nih pesing, ente beri rinso sikit. Beri rinso atau beri sabun cair atau sabun colek sikit ya. Nah, beri air sikit, ente lap lagi. Udah lap. Cium sekarang. Baunya hilang enggak baunya? Baunya hilang, warnanya hilang. Rasanya ya tetap hilang, jangan dirasakan. Berarti ingat, tangan kanan ente suci apa najis? Tangan kiri suci. Lalu tangan ente sucikan. Kan najis tadi. Ente sucikan. Ngambil canting tadi yang isi air. Ini baskom yang tadi tempat tisu. Ente siram tangan ente di baskom. Biar ya. Karena kalau ente keluar lagi masih lama. Jauh kan. Udah langsung. Atau kalau udah siram di baskom, siram keluar. Suci dah. Tangan kanan suci. Tangan segini suci. Sedangkan tadi tempat yang kena kencing. Yang udah hilang bau warna rasa. Itu secara mata tidak ada najis, tapi secara hukum masih najis. Caranya bagaimana? Caranya ente ngambil air tadi. Ya, tadi kan yang ente lap, yang ente lap sekitar sini. Nah, pokok yang kena ente lap tadi, kena tisu itu semuanya najis tadi itu, najis hukmiyah, najis secara hukum. Caranya tangan ente udah suci tadi kanan kiri, ente ambil air pakai tangan ente siramkan ke tadi yang ente lap itu, siramkan harus rata, harus kena semua. Ya, semua tadi yang ente lap itu harus kena. Siram. Enggak harus ngalir ke lubang, enggak harus. Yang penting ngalir di situ udah. Ngalir situ. Setelah disiram udah selesai. Ini suci, selesai dah. Nah, banyak orang enggak paham. Kadang-kadang cuma dielap. Dilap, udah hilang bau warna rasa, selesai. Ini belum selesai. Ini masih najis. Najis secara hukum. Memang tidak terlihat mata, hilang bau warna rasa, tapi tetap najis. Hukumnya masih najis. Caranya biar suci dengan apa? Jarayanul ma, mengalirkan air. Ngalirkan di tempatnya. Ya, enggak usah nyari lubang. Ya kalau ente rumah ente dari papan, kalau rumah ente dari tehel, masa mau airnya ente gini kan jalan. Cari lubang. Ah, ente gitu kan jalan pakai canting. Mana lubangnya? Mana lubang? Gitu ya. Itu bodoh bala namanya. Cukup ente siramkan. Jadi hati-hati, Santi Putri dengarkan. Jadi najis hukmiyah bukan cuma dielap selesai enggak. Setelah dielap hilang bau warna rasa, wajib diapakan tadi? Wajib disiram, ngalirkan di situ udah. Enggak usah cari lubang-lubang, di situ aja. Semua yang tadi ente elap itu harus kena air semuanya. Dialirkan air. Bukan diperciki ya, bukan diperciki. Diperciki tetap najis, harus dialirkan. Pakai tangan aja gini nih. Nah, ngambil lagi. Pakai tangan. Atau pakai gelas kecil, alirkan. Bukan diperciki. Kalau diperciki itu najis mukhaffafah. Nah, itu diperciki. Najis mukhaffafah itu najis apa? Najisnya kencingnya. Ingat, kencing bukan berak ya. Kencingnya bayi laki-laki. Hanya bayi laki-laki, perempuan tidak dianggap. Ya, kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang mana bayi laki-laki tersebut tidak makan kecuali air susu. Ini ada bayi laki-laki, umurnya baru 1 tahun, belum nyampe 2 tahun. Dia tidak pernah makan apapun, tidak pernah minum susu dengko apa, cuma minum air susu emaknya. Jadi sebenarnya bayi tidak diberi makan apa-apa selama 2 tahun, minum air susu emak, itu sehat dah. Contohnya anak emak Nafa tuh dari kecil, dari bayi tidak diberi apa-apa, cuma air susu ibu sampai 2 tahun. Ya sehat. Dan lagi kalau orang diminumkan air susu ibu sampai 2 tahun, lebih cerdas. Lebih kuat kecerdasannya. Sedangkan Iim dengan Najwa, Iim tak salah 6 bulan. Udah itu enggak mau lagi dinyusu. Najwa paling sebentar Najwa. 3 atau 4 bulan. Nah kalau Nafa ini lama. Nafa sampai 2 tahun. Nafa nyusu. Jadi itu. Nah, bayi laki-laki, ada bayi umur baru 1 tahun. Lalu dikencing. Enggak makan apa-apa. Enggak minum apa-apa kecuali air susu ibu. Lalu dikencing. Nah ini kencingnya namanya najis mukhaffafah. Najis ringan. Caranya bagaimana nyucikannya? Cara nyucikannya sama dengan tadi. Elap dulu. Elap kencingnya. Udah hilang, beri air sedikit, lap lagi, hilang bau, warna rasanya hilang. Tinggal itu sucikan tangan kanan ente. Tinggal ente ngambil air, perciki gini. Perciki di tempat yang tadi ente lap. Dah selesai. Nah, jadi percikan hanya untuk kencing bayi laki-laki
yang tidak makan apa-apa kecuali air susu ibu dan belum umur 2 tahun. Sedangkan bayi-bayi sekarang sulit untuk mau cari bayi laki-laki yang tidak makan apa-apa selama 2 tahun kecuali susu mak. Ada nggak kira-kira zaman sekarang? Ada. Sulit. Ini bayi umur 1 tahun ya, ada mamang lewat, mang, masuk bentul. Lewat lagi mamang, mang, apa lagi? Apa namanya tuh yang biasa beli pakai lidi, yang beli papeda. Kayak itu tuh makan nenek-nenek itu gigi rongga cocok makan itu. Yang tak ada gigi, gitu. Itu tuh dari tepung kanji. Ente kalau makan itu, yang perempuan. Kenapa tidur nih yang perempuan? Bangunkan. Dah, kalau ente makan papeda sering nanti tai ente keluar lem. Ngerti? Itu kan dari lem tuh. Wala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.